sel bakteri. Nah, jadi susunan dalam bakteri itu yang pertama ada membran sitoplasma, sama seperti pada tumbuhan juga ada yang namanya membran sitoplasma ya. Jadi membran sitoplasma itu adalah bagian dari sel yang mengandung fosfolipid ya, fosfolipid protein, biasanya gabungan dari lemak dan protein gitu ya. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk apa? Untuk melakukan metabolisme di dalam sel dari bakteri itu ya. Nah, jadi dalam membran sitoplasma itu juga terdapat banyak sekali ikatan kimia ya. Ada ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, dan lain sebagainya. Jadi pokoknya membran sitoplasma itu selaput ya, artinya membran itu selaput dari sitoplasma. Berguna juga untuk melindungi bagian-bagian dalam dari sel bakteri juga gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini ada fungsinya ya. Fungsi dari membran sitoplasma seperti yang bilang tadi sebagai pelindung atau penahan atau barier sehingga tidak terjadi transport pasif dari cairan ya, artinya transport pasif itu biasanya adalah masuknya atau keluarnya cairan dari dalam sel gitu ya. Oke, yang kedua untuk transport selektif atau permeabilitas, ini sama aja kayak yang pertama ya. Jadi permeabilitas adalah masuknya atau keluarnya cairan gitu ya. Ini sebagai jalan. Kalau dalam manusia mungkin lebih ke kulit ya, kulit. Dan juga sebagai respirasi sel atau untuk tempat atau alat bernafasnya sel, karena sel juga bernafas. Tapi bukan berarti bernapas kayak kita bernapas mengeluarkan, lebih kayak menghasilkan energi ya. Oke, nah yang kedua ada inti. Oke, inti. Jadi pada bakteri itu sebenarnya dia punya inti. Ya, cuma dia masih belum jelas kehadirannya seperti pada sel-sel mikroba yang lainnya. Tapi dari hasil menggunakan mikroskop elektron gitu ya, ada kelihatan suatu bagian dari dalam sel bakteri itu yang berbentuk inti gitu, disebut inti. Di mana inti itu mengandung DNA. DNA itu adalah apa? Faktor genetik ya, genetik. Sama seperti pada manusia punya DNA. DNA singkatan dari deoksiribosa nukleat asid ya. Nah, kalau dilihat dengan mikroskop, ada gambarnya nggak ya? Hari boleh lihatin dulu ya. Ada apa? Nah ini ya, ini dengan mikroskop elektron tuh tampilannya seperti ini nantinya. Ini lebih detail lagi gitu ya. Ini kan masih mikroskop yang lebih rendah ya kualitasnya. Kalau ini sangat tinggi sekali sampai ke ini, sayang sekali gambarnya masih berupa kayak fotokopian yang coba lebih jelas lagi, lebih bagus. Jadi lebih ke tingkat elektron lagi gitu ya, bukan mikroan lagi kalau dengan mikroskop elektron gitu ya. Nah kemudian jadi sebenarnya kalau hampir sama semua pada bagian sel bakteri itu kan tidak berwarna ya. Jadi agar dapat dilihat dengan jelas maka perlu dilakukan namanya pewarnaan sel ya, atau pewarnaan bakteri. Nah, untuk melihat bagian inti dari sel bakteri kita perlu melakukan pewarnaan gimsa ya. Jadi kalau dengan pewarnaan gimsa akan terlihat jelas mana yang disebut dengan inti sel dari bakteri gitu ya. Nanti ditunjukkan dengan adanya reaksi dari DNA tadi dengan pewarna gimsa. Yang ketiga ada sitoplasma. Tadi yang pertama nih baru membran sitoplasmanya ya. Nah sekarang sitoplasmanya. Sitoplasma itu atau disebut juga protoplasma merupakan bagian sel yang diliputi oleh membran sel saja. Nah,
protoplasma diperoleh dengan satu, memberikan lysosome pada bakteri gram positif. Nah, jadi intinya sitoplasma itu adalah tempatnya metabolisme sel lah ya, metabolisme sel. Biasanya contoh yang pertama bila terjadi lisis. Lisis itu apa artinya? Ada yang tahu? Lisis itu apa artinya? Ada yang tahu lisis artinya apa? Lisis? Dialisis. Pemecahan, Bu. Pemecahan, betul ya. Jadi pemecahan dinding sel gitu. Oke. Nah, yang keempat, ribosom. Ini sama seperti pada tumbuhan ya, bahwa bakteri itu punya ribosom sebagai tempat sintesa protein. Apa aja yang disintesa di dalam proteinnya adalah ada karena pada ribosom dia punya yang namanya RNA ya. RNA itu singkatan dari ribonusa nukleat acid ya. Nah, jadi ini adalah untuk mencetak atau kayak untuk awal mula sampai suatu bakteri dapat berkembang biak di ribosom, karena di ribosom terjadi sintesa protein, artinya pembuatan proteinnya. Tadi kalau lisis itu artinya pemecahan atau penguraian, maka sintesa itu artinya adalah pembuatan protein. Jadi kalau sintesis itu pembuatan, kalau lisis itu penguraian, ya. Itu istilah-istilah yang harus kalian ketahui. Oke, kemudian yang kelima ada mesosom. Nah, pada mesosom ini pada bakteri gram positif dan gram negatif memiliki profil yang berbeda gitu ya, memiliki profil yang berbeda. Jadi contohnya pada bakteri gram negatif, mesosomnya itu terlihat kecil gitu ya. Ini semuanya tentunya kita nggak bakal kebayang ya kalau kita nggak ngelihat langsung pada mikroskopnya ya, mikroskop yang lebih jelas lagi dari seperti mikroskop elektron gitu ya. Nah, jadi isinya mah struktur bagian dalam dari sel bakteri itu mempunyai kemiripan dengan yang ada pada tumbuhan. Yang membedakan tuh hanyalah adanya membran inti dan tidak adanya membran inti. Kalau membran intinya ada, berarti dia masuk ke eukariot ya. Kalau tidak mempunyai membran inti, dia masuknya ke prokariot gitu aja. Kurang lebih sama dengan pada tumbuhan ya. Nah, fungsinya pun sama ya, seperti respirasi, pengaturan pembelahan sel, dan lain sebagainya. Ini kalian dulu belajar kayak gini di tumbuhan di mata kuliah apa ya? Antistum apa ya? Anatomi fisiologi tumbuhan? Bukan? Ya, ya. Nah, itu aja. Kurang lebih sama. Cuma hanya bedanya ini di bakteri, kalau yang di antistum itu pada tumbuhan. Begitu. Nah, pada tumbuhan juga ada kan ya badan inklusi atau mungkin disebut juga badan Golgi, nah gitu ya. Sama aja. Jadi pada prokariot juga terdapat badan inklusi, cuma mungkin ada perbedaan di strukturnya lagi. Kalau pada bakteri itu terdapat dalam bentuk polibeta hidroksibutira, ada yang glikogen dan granula volutin. Yang tentunya semuanya itu dapat dilihat dengan cara diwarnai dengan pewarna masing-masing ya gitu. Dapat kalian baca nanti ini. Oke, yang ketujuh ada mitokondria. Nah, kalau pada mitokondria pada tumbuhan dipakai untuk apa? Mitokondria tempat pembuatan energi, Bu. Iya, respirasi sel ya. Nah, pada bakteri juga sama sebagai tempat respirasi sel. Untuk akhirnya untuk membentuk ATP atau energi gitu ya. Nah, ke-8 ada spora ya. Ada spora. Nah, di sini ada pernyataan bahwa struktur bakteri yang tahan panas
itu akan kesulitan dalam sterilisasi karena dia mempunyai spora gitu. Jadi jadi tidak semua bakteri itu punya spora ya. Biasanya bakteri yang punya spora itu adalah bakteri yang tahan pemanasan. Karena adanya spora kan gitu ya. Jadi bakteri yang Iya, lagi di jalan mau puyang. Anhar itu kenapa? Oke. Jadi bakteri yang punya spora itu akan tahan kekeringan, tahan radiasi, tahan asam, tahan disinfektan ya. Nah, jadi kan upaya-upaya pensterilan atau upaya-upaya sterilisasi itu dengan cara apa aja? Pertama dengan pemanasan ya. Pemanasan dengan oven atau dengan autoclave. Itu kalau dia punya spora agak susah tuh untuk disterilisasi. Yang kedua dengan radiasi, biasanya dengan menggunakan sinar UV ya, ultraviolet gitu. Ultraviolet itu bisa juga digunakan sebagai sterilisasi, tetapi untuk bakteri yang punya spora itu agak susah juga tuh ya. Dengan asam juga susah, dengan desinfektan juga susah gitu ya. Dan spora ini juga agak susah untuk diwarnai karena dia sifatnya impermeable. Impermeable artinya pewarna itu akan susah masuk ke dalam spora gitu. Impermeable itu lawan dari kata permeable. Kalau permeable itu artinya dapat diserapi gitu lah, dapat diserapi. Kalau impermeable berarti tidak dapat diserapi. Dan ini dapat kalian baca. Nah, ini ya contoh-contoh bakteri yang punya spora itu adalah bakteri yang termasuk dalam Bacillus atau Clostridium. Ini kebanyakan bakteri dengan genus ini tuh adalah bakteri yang tahan sekali dalam pemanasan karena dia punya spora. Contoh Bacillus itu Bacillus anthrax ya, yang dapat menyebabkan penyakit sapi gila, itulah yang pernah itu bilangnya Bacillus anthracis itu tahan panas ya. Jadi dia kuat dalam segala cuaca, dalam segala kondisi sehingga dapat menginfeksi lebih kuat lagi pada hewan dan pada manusia. Nah, ini ya contoh gambar keseluruhan struktur sel dari prokariot, contohnya pada E. coli ya. Ini dapat kalian lihat ya. Ada sel wall, dinding sel, ada membran sel, ada ribosom, ada inti sel ya, zona nuklear itu adalah intinya ya, ada pili, ada rambut-rambut halus, ada granula, ada pili juga nih, ada mesosom dan sebagainya. Ini adalah contoh dari keseluruhan bentuk struktur sel dalam prokariot. Ada contohnya pada E. coli ya. E. coli. Karena E. coli itu kan bentuknya basil ya, basil dan mempunyai rambut-rambut halus atau pili. Ini dengan pembesaran 1×10 mikrometer. Nah, ini ada siklus pembentukan spora pada bakteri ya. Kurang lebih sama seperti pada tumbuhan juga. Ini gambar spora dengan pewarnaan. Ini spora dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, ini contoh dari spora ya, dari bakteri Bacillus anthracis. Ini Clostridium. Jadi tadi kan disebutkan bahwa contoh bakteri yang punya spora itu adalah bakteri Bacillus dan Clostridium. Jadi bakteri anthrax dan bakteri tetanus ya, penyebab tetanus. Ini tahan panas, tahan pengeringan, tahan asam, tahan desinfektan, dan tahan radiasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan Ibu bilang bahwa bakteri itu sifatnya transparan, bahkan sampai kedalamannya pun, dalam selnya pun dia bersifat transparan. Nah, agar dapat diamati tentunya perlu sekali dengan pewarnaan ya. Nah,
Dalam pewarnaan bakteri itu punya banyak metode dan teknik. Yang pertama ada pewarnaan sederhana ya. Artinya menggunakan satu jenis zat pewarna. Ada pewarnaan basa, ada pewarnaan asam. Nah, bedanya apa? Kalau pewarnaan basa itu artinya langsung. Langsung saya biasanya kalau pewarnaan basa itu langsung ke bakterinya. Jadi pewarnaan itu bisa dilakukan dengan dua cara ya. Ada yang langsung ke bakterinya, ada juga yang mewarnai latar belakangnya gitu ya. Jadi ketika latar belakangnya diwarnai atau medianya diwarnai, maka kan si bakteri yang tidak berwarna akan lebih menonjol kelihatannya, akan kontras gitu. Jadi kalau untuk pewarnaan langsung disebut pewarnaan basa, kalau pewarnaan tidak langsung dinamakan pewarnaan asam. Gitu. Tujuannya sama untuk mengamati bentuk dan jenis dari bakteri tersebut. Yang kedua ada pewarnaan diferensial. Kalau diferensial tuh biasanya menggunakan lebih dari satu pewarna ya. Contohnya adalah untuk membedakan mana gram positif, mana gram negatif. Gitu ya. Karena pada pewarnaan gram negatif, pada pewarnaan bakteri gram itu kita menggunakan kristal violet, menggunakan safranin, itu udah lebih dari satu pewarna ya. Maka dinamakan sebagai pewarnaan diferensial. Itu untuk membedakan jenis sel bakteri. Oke. Kemudian ada pengelompokan bakteri. Jadi untuk dapat pewarnaan bakteri itu dapat dibedakan berdasarkan pengelompokan bakteri. Yang pertama ada pewarnaan gram, yang kedua ada pewarnaan tahan asam. Yang nanti kita akan bahas. Kalau pewarnaan gram udah ibu bahas kan di minggu-minggu yang lalu ya, dengan menggunakan tadi kristal violet, dengan menggunakan safranin ya. Kenapa gram negatif warna ungu, gram negatif warna merah, kenapa gram positif warna biru, itu udah ibu jelasin di minggu sebelumnya. Ya, kemudian yang kedua, pewarnaan dapat dibedakan juga dari penampakan struktur tubuh sel bakteri. Contohnya gini, kalau kita pengen melihat flagelatnya saja, maka kita lakukan pewarnaan flagelat. Kalau kita pengen mewarnai mengetahui bentuk kapsulnya, kita lakukan pewarnaan kapsul gitu. Jadi ini lebih ke spesifik organ-organ apa aja yang mau kita lihat, jadi tidak keseluruhan. Biar semakin fokus tadi ya. Karena bisa aja sih semuanya diwarnai, tapi tidak akan fokus. Karena kan terlalu banyak warna, nanti bentuk-bentuk dari masing-masingnya akan susah diamati. Makanya kita perlu, kalau pengen mau melihat bentuk flagelatnya seperti apa, kita warnai saja flagelatnya. Gitu. Kalau kita pengen lihat sporanya seperti apa, kita warnai aja sporanya. Gitu. Oke. Nah, jadi pewarnaan tadi Nabi bilang ya, pewarnaan langsung atau positif itu mewarnai struktur mikroorganismenya, jadi langsung ke bakterinya. Sementara pewarnaan tidak langsung itu hanya mewarnai lingkungan sekitar sel, artinya dia hanya mewarnai background-nya aja gitu, background-nya aja, mewarnai lingkungannya saja. Hal ini berkaitan dengan muatan sel mikroorganisme yang cenderung negatif dari lingkungan dengan pH normal. Jadi ini berhubungan juga pewarnanya menggunakan dengan pengaturan pH ya, pH dari lingkungan sekitar sel bakterinya. Nah, kalau pewarnaan langsung dapat kalian baca lah ya prinsipnya seperti apa. Intinya dia tadi ya, pewarnaan langsung itu adalah mewarnai langsung ke bakterinya gitu. Pewarna apa yang digunakan adalah yang pertama ada methylene blue, biru ya, warna biru. Ada karbol pusin. Kalau karbol pusin itu warnanya kalau nggak salah warna pink gini. Nah, ini karbol pusin dan kristal violet itu lebih ke ungu. Ya, oke. Nah, kalau pewarna negatif itu tadi kan hanya mewarnai lingkungan dari sel bakterinya. Nah, zat warna yang bisa digunakan itu adalah tinta Cina atau nigrosin. Itu biasanya warnanya hitam. Jadi kan ketika bakteri itu yang tidak berwarna, transparan, kita berikan background yang ada geluduk. Berikan background yang hitam, jadi kelihatan kontras. Jangan diberikan warna yang cerah.
untuk itu, karena nanti akan menghalangi warna asli dari keberadaan bakteri tidak akan terlihat kalau backgroundnya warna cerah gitu. Makanya menggunakan tinta Cina atau hidrosin agar warna bakterinya akan semakin kontras gitu. Oke, jadi tadi mah kalau yang pewarnaan langsung bisa pakai methylene blue, carbolfuchsin, atau menggunakan kristal violet. Kalau itu kan warna-warni ya, ada warna biru, warna merah, merah pink, ada warna ungu. Nah, kalau pada pewarna negatif itu bisa menggunakan warna yang gelap seperti tinta Cina tadi. Nah, jadi kalau dengan zat pewarna ini, dengan hidrosin, sel-sel bakteri akan terlihat lebih terang daripada bidang yang terwarna, gitu ya. Dapat dipahami ya perbedaannya pewarnaan langsung dan tidak langsung ya. Oke. Itu mah tinggal opsinya aja sih, melihat tergantung tujuannya apa gitu. Kalau memang pengen tahu, ini pengen tahu ada enggaknya nih bakteri, mungkin bisa cocok dengan pewarnaan negatif gitu ya. Cukup kita berikan background hitam, nanti kelihatan ada bakteri. Tapi kalau pengen lihat lebih jelasnya lagi bakteri, itu mungkin lebih baik dengan menggunakan pewarnaan langsung ke bakterinya. Jadi semuanya tergantung tujuan kita apa. Nah, ini selanjutnya ada pewarnaan gram ya. Pewarnaan gram, Ibu udah bilang di minggu sebelumnya bahwa pewarnaan gram bertujuan untuk membedakan mana bakteri gram positif, mana bakteri gram negatif gitu ya. Jadi dia menggunakan lebih dari satu zat warna, yaitu ada kristal violet, warnanya ungu, dan nanti warna kedua ada safranin ya, warnanya merah gitu ya. Nah, jadi prinsipnya pewarnaan gram itu membedakan besar kecilnya kemampuan dinding sel mengangkat warna dasar setelah pencucian dengan alkohol. Jadi akan ada tambahan alkohol ya, di mana nanti bakteri yang gram positif kan mempunyai lemak yang sedikit ya. Jadi dia akan mengikat warna lebih kuat dibandingkan bakteri gram negatif yang punya lemak banyak. Karena lemak banyak, walaupun warnanya nyerapnya banyak ke lemak, tapi kan lemak kan larut dengan alkohol gitu ya. Jadi sehingga gram positif akan warnanya ungu, sedangkan gram negatif warnanya merah. Dapat dibaca lebih lengkapnya nanti di PPT ya. Ini udah Ibu jelasin di pertemuan sebelum-sebelumnya. Jadi ini ya, kalau nanti kan kita ngelakuinnya pakai objek kelas ya. Oh ya, kalian udah pernah praktikum mikrobiologi belum? Belum ya, mulai kapan? Sekarang. Nah, nanti kalian pakainya kayak gini ya, pakai objek belah. Nanti si bakterinya pakai ose kah, dioleskanlah ke sini. Nanti pertama ditambahkan dengan kristal violet. Nah, ketika ditambah kristal violet, ini semua bakteri warnanya ungu ya. Nah, ini yang bulat itu bakteri Coccus ya, yang panjang adalah bakteri Bacillus. Jadi pertama semuanya warnanya ungu. Kemudian ditambahkan iodin atau biasanya pakai lugol ya. Tujuannya untuk memantapkan warna gitu, untuk memantapkan warna. Jadi warna ungu itu benar-benar kuat nih untuk distabilkan dengan penggunaan iodin atau lugol ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan decolorization agent atau alkohol cuci nih. Nah, seperti yang kita ketahui, bakteri yang gram negatif itu mempunyai lemak yang banyak, sehingga kristal violet menempel pada lemaknya. Sehingga ketika ditambahkan alkohol, lemak akan larut, sehingga bakteri gram negatif akan kembali transparan ya, sedangkan bakteri gram positif tetap warnanya ungu. Nah, jadi ketika ditambah dengan warna kedua atau safranin ya, warna kedua, maka gram negatif akan berwarna merah dan gram positif tetap warnanya ungu ya. Ya, kayak kemarin sama ya, udah Ibu jelasin juga kurang lebih seperti ini.
Jadi pertama ada fixation. Oh ya. Nah, jadi sebelum kalian melakukan penelitian pewarnaan gram bakteri, perlu dilakukan namanya fiksasi ya. Fiksasi itu adalah bukan membakar, memijarkan objek gelas yang sudah diolesi dengan bakteri di atas api ya untuk mematikan bakteri tanpa merusak struktur selnya ya. Namanya fiksasi. Nanti diajarkan oleh asistennya, Ibu, fiksasi itu apa? Nanti mereka akan mengajarkan. Itu gunanya untuk membunuh bakteri tanpa merusak struktur selnya. Dan yang kedua tentunya untuk memberikan keamanan pada kita. Karena kalau bakterinya masih hidup, terus kita kena ya, itu kan nantinya akan terinfeksi gitu ya. Baru setelah fiksasi kalian boleh ngelakuin apapun itu penelitian yang berhubungan dengan mikrobiologi. Ini sama juga ya, yang lebih detail lagi mungkin nanti boleh kalian baca. Nah ini nanti tampaknya seperti ini yang gram negatif warna merah. Oke, ini yang gram positif ya, akan warnanya ungu. Nanti kalian ketika mengamati akan persis seperti ini. Ya, ini adalah contoh bakteri Staphylococcus aureus. Ini bakteri E. coli, Escherichia coli. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini dalam pewarnaan gram? Ya, boleh. Boleh. Enggak semuanya. Kan tadi Ibu kan bilangnya bukan bakteri basil, tapi genus Bacillus. Kan enggak semuanya apa? Itu kan Bacillus genus ya, bukan berarti yang basil berspora, enggak. Jadi itu genus Bacillus. Bacillus anthracis, Bacillus subtilis itu biasanya berspora, tapi tidak semua yang basil spora enggak. E. coli enggak berspora. Jadi genus Bacillus aja ya, bukan berarti semua yang basil enggak ya. Genus Bacillus dan Clostridium. Ya, gitu ya. Dapat dipahami ya. Lanjut aja. Nah, tadi ada pewarnaan langsung, tidak langsung, kemudian pewarnaan gram, sekarang pewarnaan tahan asam ya. Nah, pewarnaan tahan asam itu tentunya untuk membedakan mana bakteri tahan asam, mana yang enggak. Nah, salah satu contoh bakteri tahan asam itu adalah bakteri penyebab TBC ya, atau Mycobacterium tuberculosa ya. Nah, kenapa dia tahan asam? Tadi mungkin yang pertama itu mungkin ada spora, tapi bukan hanya karena ada sporanya aja ya, tapi bisa jadi bakterinya mempunyai lapisan lilin yang tebal sekali sehingga mau dipanasin, mau diasemin itu tetap dia akan kokoh gitu, akan tetap hidup gitu ya. Jadi kata kuncinya di lapisan lilin yang tebal ya. Nah, karena mempunyai lapisan lilin yang tebal, maka pewarnaan biasa pun akan susah diamati, akan susah terjadi gitu. Makanya perlu pewarnaan yang khusus, gitu, pewarnaan tahan asam ya. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Nah, ini adalah prosedur dalam pewarnaan bakteri tahan asam. Nah, ini seperti biasa nih, ya. Seperti biasa nih, pewarnaannya diawali dengan fiksasi ya, fiksasi untuk membunuh bakteri tanpa merusak struktur selnya. Nah, kita tambahkan pewarna pertama yaitu karbolfusin, warnanya pink ya, pink yang kayak Ibu tadi pink ini, karbolfusin ya. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan pemanasan. Ya, kalau tadi di pewarnaan gram ditambahkan iodin untuk memantapkan warna teh. Nah, kalau pada pewarnaan tahan asam dimantapkan dengan cara pemanasan di atas water bath. Ya, nah, ini tujuannya untuk memaksimalkan, untuk
menstabilkan warna. Kemudian ditambahkan dengan alkohol. Nah, jadi ketika ditambahkan alkohol, bakteri yang tidak tahan asam dia akan berwarna balik lagi nih ke transparan. Sedangkan yang tahan asam dia tetap berwarna pink, karbopustinnya. Nah, jadi ketika ditambahkan warna yang kedua, contohnya methylene blue ya, maka bakteri yang tidak tahan asam akan berwarna biru. Ini dapat dibedakan nih, mana bakteri tahan asam, mana bakteri tidak tahan asam gitu ya. Dapat dipahami ya bedanya warna anagram dengan tahan asam. Jadi perbedaannya ada di warna dan adanya pemanasan kalau pada tahan asam. Begitu. Ya. Sebenarnya pewarnaan ini gampang dipelajari, apalagi kalau kita langsung praktek di lab ya. Gitu. Nah, tetapi kemungkinan untuk pengujian pewarnaan ini mah tidak akan dilakukan. Kenapa? Karena kan bakteri tahan asam itu berbahaya ya. Menggunakan bakteri TBC itu bahaya gitu. Berbahaya untuk kita. Apalagi dengan keadaan lab kita belum memadai. Ya, jadi yang penting kalian tahu aja prinsipnya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Tuh. Ini contoh bakteri Mikrobacterium tuberculosis ya, penyebab TBC. Jadi dia bentuknya apa nih? Basil, fokus atau apa? Basil ya. Oke. Ini ada pewarnaan spora. Nah, jadi tadi bilang kan, jadi spora itu terdapat pada bakteri genus Clostridium dan genus Bacillus ya. Nah, bukan berarti semua yang Bacillus punya spora enggak, tapi genus Bacillus, Bacillus subtilis, Bacillus anthracis itu yang punya spora ya. Nah, jadi punya kemampuan untuk membentuk spora gitu. Nah, jadi kalau E. coli walaupun dia bacil tapi dia kan bukan bacillus gitu ya, tapi dia tidak punya spora. Jadi yang punya spora itu adalah yang bacillus, yang awalnya ada kata bacillusnya. Bacillus subtilis, Bacillus anthracis ya, atau yang Clostridium, Clostridium botulinum, Clostridium tetani gitu ya. Ini sama lah ya, sebenarnya kurang, cuma yang membedakan adalah warnanya. Warna yang digunakan adalah kalau pada pewarna spora itu menggunakan warna hijau, malakit hijau, malakit green ya. Jadi zat ini mampu mewarnai sel maupun spora bakteri. Nah, tapi ini sama dengan pewarnaan bakteri tahan asam. Jadi karena dia agak susah diwarnai, maka perlu adanya pemanasan ya untuk memantapkan warna dasar. Pewarnaan gitu ya. Menggunakan warna apa nih? Biasanya menggunakan kristal violet gitu ya. Ini hanya lebih gampang ya, lebih gampang dibandingkan yang spora karena kapsul kan bagian terluar ya dari bakteri, jadi mudah diwarnai gitu. Ada pertanyaan, ini kan pertemuan keempat ya. Kita masih punya dua materi lagi, 4, 5, 6. Nah, berarti untuk minggu depan kita dua materi aja. Jadi diusahakan pertemuan ke-6 dan ke-7 kita presentasi tugas ya. Oke. Ada pertanyaan untuk materi ini? Ini emang nggak lama ya, nggak lama karena memang
Ibu udah menyesuaikan dengan rencana pembelajaran itu. Ibu menyesuaikan agar nanti ketika 6 dan 7 kita fokus di presentasi tugas. Oke, ada pertanyaan? Atau kalian mau lanjutin lagi materinya? Gimana? Iya, boleh. Iya, double. Makanya ya udah tahan panas, udah tahan asam, itu kuat sekali. Makanya agak susah di basmi gitu ya, agak susah untuk diobati. Kalau Mycobacterium itu juga sama, tapi lebih ke lapisan lilinnya. Makanya kenapa pengobatan pada TBC itu lama sekali ya. Lama sekali karena memang bakterinya susah untuk ditembus gitu. Karena dia punya lapisan yang tebal sekali. Lapisan lipodial. Makanya pengobatannya kan 6 bulan ya. TBC itu dengan menggunakan prosedur obat-obatan yang ada waktunya gitu ya. Menggunakan apa aja? Ada yang tahu nggak pengobatan TBC? Obatnya apa aja? Isoniazid, rifampicin, apalagi? Pirazinamid, ya, etambutol gitu kan. Vitamin B6 itu digunakan pengobatan TBC. Dan itu ada waktunya kan. Jadi ketika sehari saja dia lupa minum obat, itu harus balik lagi ke awal kan. Jadi saking susahnya dalam membasmi bakteri TBC gitu. Oke, ya. Kalau gak ada pertanyaan, Ibu absen ya. Oke, Ibu absen saja. Duluan ya, Bu.